Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliana Berusmanjorang dari kelas Administrasi Bisnis kelas 3C dengan NIM 20050091021. Di sini saya akan membahas tentang ekonomi mikro. Baiklah, sekarang 3 pembahasan yang akan kita bahas dalam ekonomi mikro, yaitu pada bab pertama yaitu bidang studi ilmu ekonomi, yang kedua pola kegiatan perekonomian, dan yang ketiga adalah masalah dan analisis ekonomi. Yang pertama kita masuk ke dalam bidang studi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang yang cukup lama berkembang sebagai salah satu ilmu pengetahuan perkembangan yang bermula sejak tahun 1776, yaitu setelah Adam Smith, yaitu seorang pemikir ekonomi Inggris yang menerbitkan buku berjudul An Inquiry into the Nature of the Cost of the Nations. Beberapa pandangan buku beliau masih mendapatkan perhatian dan pemikiran ahli ekonomi pada masa kini. Adam Smith dapat dianggap sebagai bapak ilmu ekonomi. Secara garis besar, analisis-analisis yang terdapat dalam ilmu ekonomi dapat dibedakan menjadi 2 bentuk analisis. Yang pertama, teori mikroekonomi dan makroekonomi. Ruang lingkup dan cara analisis teori mikroekonomi dan makroekonomi akan diterangkan dalam bagian terakhir dalam bab ini. Terlebih dahulu, bab ini akan menerangkan bagian metodologi dan analisis ekonomi aspek-aspek tersebut. Adalah yang pertama, masalah pokok ekonomi yang dihadapi setiap masyarakat, yaitu masalah kelangkaan atau kekurangan berdasarkan uraian mengenai masalah pokok ekonomi yang dirumuskan pada definisi ilmu ekonomi. Yang kedua, dia jenis-jenis analisis ekonomi. Yang ketiga, ciri-ciri utama suatu teori ekonomi dan kegunaan teori ekonomi. Yang keempat itu adalah bentuk-bentuk alat analisis yang digunakan sebagai pakar ekonomi dalam menerangkan berbagai peristiwa di dalam perekonomian. Sekarang kita masuk ke dalam masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu, perusahaan, masyarakat selalu menghadapi persoalan yang bersifat ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang ataupun perusahaan ataupun masyarakat dalam membuat keputusan tentang cara terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi dapat didefinisikan sebagai seorang atau suatu perusahaan atau sesuatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa ataupun mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Masalah perekonomian kekurangan. Mengapa masyarakat harus membuat pilihan? Ahli-ahli ekonomi akan menjawab seperti itu karena tentang masalah scarcity, yaitu masalah kalangan atau kekurangan, masalah kelangkaan, kebutuhan masyarakat, jenis-jenis barang, kebutuhan yang tidak terbatas, faktor-faktor produksi, dan keterbatasan produksi. Sekarang kita masuk ke dalam membuat pilihan untuk memaksimumkan kesejahteraan. Dalam setiap kegiatan ekonomi, yaitu dalam kegiatan memproduksi ataupun mengkonsumsi, menggunakan barang atau jasa, setiap pelaku ekonomi harus membuat pilihan dan tujuan adalah agar sumber daya yang akan tersedia digunakan secara efisien dan dapat mewujudkan kesejahteraan kepada individu maupun masyarakat. Ilmu ekonomi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang sangat luas liputannya. Oleh sebab itu, sangat sukar untuk membuat definisi yang akan memberikan gambaran yang tepat mengenai analisis-analisis yang diliputi oleh ekonomi. Oleh sebab itu, individu perusahaan ataupun masyarakat atau negara harus membuat pilihan-pilihan kebanyakan ahli ekonomi tersebut. Kebanyakan ahli ekonomi selalu mendefinisi ilmu ekonomi berdasarkan kepada kenyataan tersebut. Sebagai contoh, dia Profesor P.A. Samuelson, salah satu ahli ekonomi yang terkemuka di dunia yang menerima hadiah Nobel yang ilmu ekonomi pada tahun 1970, yang memberikan definisi ilmu ekonomi sebagai berikut.
Ilmu ekonomi adalah suatu bidang studi mengenai individu-individu dan masyarakat, membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang, menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang jasa, mendistribusi untuk kebutuhan konsumsi, untuk masa depan dan berbagai golongan masyarakat. Jenis analisis ekonomi. Analisis ekonomi dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu ekonomi deskriptif menggambarkan keadaan, teori ekonomi menggambarkan sifat dan hubungan, ekonomi terapan menelah tentang kebijakan applied economics, pernyataan positif dan normatif. Pernyataan positif itu pernyataan yang mengandung arti pernyataan normatif. Pernyataan normatif adalah pernyataan yang mengandung arti sebaliknya yang harus wujud. Jadi pernyataan normatif itu adalah suatu pandangan subjektif atau judgment. Value judgment adalah hal yang bergantung pada value judgment terhadap pengertian pertambahan kesejahteraan masyarakat. Pernyataan positif dan normatif dalam analisis ekonomi. Pernyataan hipotesis dalam pendapat dalam ilmu ekonomi ada yang berbentuk pernyataan positif dan ada pula yang merupakan pernyataan normatif. Sifat teori ekonomi didefinisi sebagai sebaliknya variabel-variabel yang bersifat hubungan yang akan diterapkan dalam teori tersebut. Sejumlah asumsi-asumsi atau pemisalan-pemisalan mengenai keadaan harus wujud supaya teori tersebut berlaku dengan baik. Satu atau beberapa hipotesis mengenai sifat-sifat hubungan di antara berbagai variabel dibicarakan, satu atau beberapa ramalan mengenai keadaan-keadaan yang berlaku. Sekarang kita masuk ke dalam peranan ilmu statistik dalam analisis ekonomi. Dalam hubungannya dengan ilmu ekonomi, ilmu statistik memegang 2 peranan penting, yaitu penyedia berbagai jenis angka indeks untuk menunjukkan kecenderungan perkembangan variabel-variabel ekonomi tertentu dari waktu ke waktu. Yang kedua, dia menguji atau menyelidiki kebenaran pandangan dalam teori-teori ekonomi. Sekarang kita masuk ke dalam peranan ahli ekonomi dalam kebijakan ekonomi. Tindakan merumuskan kebijakan ekonomi itu ada meliputi 2 aspek, yaitu satu, menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua itu menentukan cara mencapai tujuan tersebut. Jadi tujuan utama dari kebijakan ekonomi itu dinyatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menciptakan kestabilan harga, mengurangi pengangguran, dan mewujudkan distribusi pendapatan yang merata. Sekarang kita masuk, seperti yang pada awal kita bahas itu, kita akan memasuki mikroekonomi dan makroekonomi. Kita tentu mengertikan tentang pengertian mikro. Mikro yaitu kecil. Dengan demikian, teori mikroekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil berdasarkan pada pola dan ruang lingkup analisisnya. Jadi teori mikroekonomi ini dapat didefinisi sebagai salah satu bidang ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian yang interaksi di pasar barang. Aspek yang pertama diterangkan oleh teori mikroekonomi. Sekarang kita masuk ke dalam teori makroekonomi. Makroekonomi itu berarti besar, dari kata makro. Jadi sudah kita tahu bahwa ini adalah keseluruhan dari perekonomian dari sudut pandang yang berbeda. Dengan teori makroekonomi, analisis makroekonomi merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Kita masuk ke dalam bab 2. Bab 2 kita akan membahas tentang pola kegiatan perekonomian. Secara garis besarnya, sistem ekonomi atau sistem kegiatan ekonomi itu dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu ekonomi pasar, ekonomi campuran, dan ekonomi perencanaan pusat. Jadi ekonomi pasar di sini adalah ekonomi yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya antara interaksi pembeli dan penjual di pasar. Sedangkan ekonomi campuran itu sistem ekonomi pasar yang dicampur tangan oleh pemerintah.
Dan yang terakhir adalah sistem ekonomi perencanaan, itu adalah sistem ekonomi yang kegiatannya diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Produksi untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dalam perekonomian yang masih primitif, yang lebih lazim dikenal sebagai perekonomian subsisten. Unit-unit produksi terutama terdiri dari keluarga, petani tradisional, pedagang, bartender. Dalam perekonomian subsisten yang masih sangat primitif, perdagangan dilakukan secara barter, yaitu perdagangan secara pertukaran barang dengan barang. Pola perdagangan perekonomian subsisten. Pada masa sekarang, ini perdagangan secara barter tidak banyak lagi dilakukan. Pada kebanyakan perekonomian subsisten, uang telah digunakan sebagai perenetaraan dalam tukar-menukar. Pola kegiatan ekonomi dalam perekonomian uang. Dalam membicarakan ciri-ciri dan pola kegiatan suatu perekonomian, uang akan diperhatikan dua aspek, yaitu ciri-ciri perekonomian uang dan peranan spesialis dalam mengembangkan perdagangan. Ciri-ciri perekonomian uang. Dikenal sebagai perekonomian karena dikatakan seluruh masyarakat terdapat di dunia, ini perekonomiannya mempunyai sifat-sifat yang digolongkan sebagai perekonomian uang. Spesialisasi perdagangan. Diagram dalam gambar 21 menunjukkan contoh yang sederhana tentang spesialisasi dalam perdagangan suatu perekonomian uang. Pertama-tama, gambar itu menunjukkan bahwa petani, tukang kayu, tukang jahit tidak memerlukan semua barang yang mereka inginkan. Yang mereka perlukan hanya melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang sehingga dapat dihasilkan dengan cara yang efisien. Bisa kita lihat dari gambar 21, ini bentuk spesialisasi dan perdagangan dalam perekonomian ekonomi. Sekarang kita masuk ke dalam kebaikan dari spesialisasi. Dari yang diterangkan, akibat dari penggunaan uang itu yaitu adanya perkembangan perdagangan, yang artinya perdagangannya itu semakin luas, semakin efisien, dan lebih baik lagi. Selanjutnya, spesialisasi akan mempercepat perkembangan ekonomi yang penting untuk perkembangan ekonomi. Jadi diterangkan bahwa spesialisasi perkembangan ini adalah akibat penggunaan uang karena perdagangan, yang artinya perdagangan yang bertambah lebih luas dan penting untuk perkembangan ekonomi. Bisa kita lihat di sini spesialisasi penting untuk perkembangan ekonomi disebabkan dari beberapa sumbangan, yaitu yang mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi, ada yang mempertinggi efisiensi memproduksi, sama yang mendorong perkembangan teknologi. Rumah tangga. Rumah tangga itu adalah pemilik berbagai faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian, yang mana di dalam sektor ini tenaga kerja dan usahawan. Selain itu, sektor ini memiliki faktor produksi yang lain, yaitu seperti barang-barang modal, kekayaan alam, dan harta tetap seperti tanah dan bangunan. Jadi, berbagai jenis pendapatan tersebut digunakan untuk rumah tangga dan untuk dua tujuan. Yang pertama, untuk membeli barang ataupun jasa yang diperlukan, yang yaitu seperti keperluan sehari-hari yang paling pokok. Perusahaan itu adalah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang atau kumpulan orang yang tujuannya untuk menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan di dalam masyarakat. Mereka itu adalah orang yang memiliki keahlian, keusahawan, dan kegiatan yang dalam perekonomian adalah pengorganisasi faktor-faktor produksi. Yang dimaksud di sini pemerintah yaitu badan-badan yang bertugas untuk mengatur kegiatan ekonomi, di mana badan-badan seperti ini termasuk seperti Departemen Pemerintah yang mengatur penanaman modal, Bank Sentral Parlemen, pemerintah daerah, angkatan bersenjata, dan lain sebagainya. Di samping itu, dia juga mengawasi kegiatan-kegiatan ekonomi, rumah tangga perusahaan pemerintah, dan beberapa kegiatan ekonomi lainnya.
Ahli-ahli ekonomi biasanya membuat suatu diagram yang dinamakan sirkulasi aliran pendapatan. Diagram itu memberi aliran-aliran tentang satu, faktor-faktor produksi, dua, pendapatan, tiga, barang-barang dasar, dan empat itu pengeluaran antar sektor-sektor dalam kegiatan ekonomi. Jenis-jenis aliran yang berwujud itu misalnya pemerintah tidak melakukan kegiatan ekonomi dan tidak mencampur tangan dalam kegiatan ekonomi, maka aliran faktor produksi tersebut, pendapatan dan pengeluarannya suatu perekonomian dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Bisa kita lihat ini adalah bentuk sirkulasi aliran pendapatan. Dalam perekonomian itu ada dua sektor, yaitu yang pertama sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga itu yang faktor-faktornya akan menawarkan sumber-sumber daya kepada pengusaha yang menyambut tawaran tersebut karena memenuhi faktor-faktor produksi dan jasa. Kita masuk ke dalam bab 3. Bab 3 adalah masalah dan analisis ekonomi. Beberapa masalah pokok dalam perekonomian. Itu adalah kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat modern adalah sangat kompleks. Kegiatan tersebut meliputi berbagai jenis kegiatan produksi, konsumsi, dan perdagangan. Oleh karena corak kegiatan yang sangat kompleks tersebut, maka banyak orang mungkin berpendapat bahwa membuat gambaran mengenai berbagai masalah-masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat adalah tidak mungkin dilakukan. Menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi, menentukan cara barang produksi, dan menentukan untuk siapa barang diproduksi. Batas kemungkinan produksi, grafik yang dimaksud adalah batas kemungkinan produksi atau kurva kemungkinan atau produk possible frontier. Grafik tersebut menunjukkan batas maksimum dari tinggi produksi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki. Batas kemungkinan produksi dalam angka, yaitu kemungkinan produksinya yang pertama ialah membuat beberapa pemisalan atau asumsi mengenai keadaan yang berlaku dalam perekonomian. Bisa kita lihat di sini beberapa pemisalan yang gunakan. Tingkat produksi yang dapat dicapai ditunjukkan dalam gambar hipotetis mengenai gabungan tersebut. Bisa kita lihat di sini. Sekarang kita masuk ke dalam kurva kemungkinan produksi. Kurva kemungkinan produksi, dalam melukiskan kurva tersebut digunakan pemisalan-pemisalan dan angka-angka produksi barang industri dan barang pertanian yang baru diterangkan di atas. Membentuk kurva kemungkinan produksi dalam gambar 31. Bisa kita lihat gambar 31 di sebelah sini. Biaya kesempatan atau opportunity cost. Pengorbanan ini dinamakan biaya kesempatan atau dalam istilah Inggrisnya adalah opportunity cost. Orang yang di atas ini menunjukkan apabila suatu barang atau dalam contoh ini adalah barang pertanian, sudah banyak makanya biaya kesempatan untuk opportunity cost ini, yaitu penurunan produksi barang industri untuk memperoleh satu unit kegiatan, barang tersebut menjadi semakin besar. Keadaan tersebut dianggap sebagai keadaan yang lazim berlaku dalam perekonomian dan dikenal sebagai hukum biaya kesempatan atau opportunity cost yang semakin meningkat atau increasing opportunity cost. Pengangguran. Bisa kita lihat penghamburan. Di samping menggambarkan bahwa faktor produksi tidak sepenuhnya digunakan, maka titik G dan titik lain di OAF dapat pula digunakan untuk menggambarkan bahwa faktor-faktor produksi digunakan sepenuhnya, tetapi tidak secara efisien. Bisa kita lihat tingkat produksi yang tidak tercapai. Pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka panjang, dua faktor penting berikut dalam meningkatkan kemampuan suatu masyarakat untuk produksi barang. Satu itu bertambahnya dalam faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Uraian berikut tersedia ringkas menerangkan berbagai kedua faktor itu meningkatkan potensi pertumbuhan sesuatu negara. Efek pertambahan faktor produksi itu misalnya faktor produksi, jumlahnya tidak dapat ditambah dan teknologinya tidak mengalami perubahan, hanya benar apabila analisis yang dibuat adalah terhadap dalam jangka pendek. Bisa kita lihat di sini, kurva kemungkinan produksi dan masalah ekonomi, dan memilih jenis barang yang harus diproduksi. Bisa kita lihat di sini faktor-faktor sepenuhnya. Sekarang kita masuk ke dalam sistem ekonomi pusat.
Sistem ekonomi ini dipraktikkan di negara komunis yang wujudnya hingga awal tahun 1990-an. Merupakan sistem ekonomi di mana pemerintah sepenuhnya menentukan corak kegiatan ekonomi yang akan dilakukan. Ini berarti pemerintahnya menyelesaikan masalah ekonomi yang pertama itu barangnya harus sudah diproduksi dan berapa jumlahnya. Jawabannya dari persoalan ini adalah bentuk suatu perencanaan kegiatan ekonomi sangat rinci yang menentukan kegiatan kreatif produksi yang harus dilakukan dari beberapa tahun mendatang dan biasanya meliputi masa 5 tahun. Sekian dari saya hasil presentasi yang dapat saya tampilkan mengenai mikroekonomi dari bab 1 sampai bab 3. Kiranya dari bab yang saya tunjukkan kepada teman-teman dapat menambah pengetahuan teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Catch 'em all.